saya diminta bicara tentang siklus bisnis. Jadi kita semua sekarang tahu apa namanya, ekonomi lagi kacau lah katanya ya, gara-gara COVID maka semua jadi susah lah, ekonomi negara jadi kacau lah, kita jadi sengsara segala macam. Nah, saya akan masuk kira-kira ke arah sana yang nanti saya omongin. Apakah benar krisis itu karena COVID atau karena hal yang lain? Nah, saya akan sampaikan karena kebetulan ini tahun baru gitu ya. Jadi ini materi ini kemarin saya berikan economic outlook ya terkait dengan di satu lembaga di Jakarta saya berikan outlook. Jadi nanti tidak hanya bicara siklus dan COVID, tapi juga tantangan kita ke depan seperti apa. Jadi kalau kemarin ikut ini di Jakarta bayarnya mahal, ya. Di sini apa namanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, ini yang pertama saya ingin sampaikan. Bagaimana kita bicara sejarah siklus bisnis. Jadi Allah SWT itu menciptakan dunia itu dengan penuh keteraturan. Jadi apa itu hari itu dimulai dari pagi hari matahari terbit gitu ya, kemudian menjadi siang, sore, malam, besok pagi hari lagi itu terus saja berulang. Itu sebuah proses pengulangan. Kalau bayi ya dari apa namanya lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal. Terus saja prosesnya begitu. Gitu ya. Kalau Pak Munif nanam padi ya dari benih pertamanya muncul tumbuh jadi padi, tua mati. Kira-kira gitu. Proses itu selalu terjadi. Nah, dunia dengan segala keteraturannya itu bisa dipakai, kalau kita bisa memahami keteraturannya, maka kita akan bisa memahami semua yang ada di bumi ini. Gitu. Kalau kami yang di kampung sana di Jawa dekat Gunung Merapi itu, kalau Gunung Merapi mau meletus itu ada tanda-tandanya. Gempa berulang berkali-kali gitu ya. Nah, habis itu nanti apa namanya sebelum gempa itu biasanya muncul ada suara seperti orang merebus batu gitu. Kemudian muncul gempa, kemudian setelah muncul gempa monyet itu turun dari gunung. Nah, setelah itu nanti harimau turun dari gunung. Nah, itu prosesnya begitu. Terus berulang gitu ya. Sama juga waktu terjadi gempa tsunami di Aceh itu, sama persis itu polanya. Jadi ada gempa dulu, 30 menit setelah gempa itu tsunami. Sebelum tsunami dimulai dengan airnya surut. Nah, itu pola yang berulang. Dari dulu sampai sekarang pola itu berulang. Kalau kita bisa mempelajari pengulangan itu kemudian kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Nah, itu kalau di ilmu biasanya kita bicara fisika lah. Fisika akan menjelaskan detail perilaku itu menjadi sebuah perilaku gelombang misalkan, itu dipakai di mana-mana. Makanya berkembang ilmu di ekonomi namanya ekonomisik. Bagaimana mengaplikasikan teori-teori fisika ke dalam pelajaran ekonomi. Nah, termasuk siklus bisnis ini kita bisa mempelajari sebetulnya kalau kita tahu prosesnya. Nah, mari kita mulai. Jadi kalau kita bicara sejarah masa lalu, gitu ya. Jadi kita tarik ke katakanlah beberapa tahun terakhir, katakanlah kita tarik 60 tahun terakhir. Kalau teman-teman lihat itu tahun 71-72 itu dunia krisis. Tahun 77-78 dunia krisis. Tahun 81-82 dunia krisis. Tahun 87-88 dunia krisis. Tahun 91-92 dunia krisis. Tahun 97-98 dunia krisis. Tahun 2001-2002 dunia krisis. Tahun 2007-2008 dunia krisis. Tahun 2011, tahun 2012 dunia krisis. Tahun 2017-2018 ekonomi dunia melemah. Nah, itu berulang terus dari waktu ke waktu. Berulang terus. Apakah tahun 2021 akan krisis? Kalau kita lihat yang tadi setiap tahun itu angkanya 1 atau 2 akhirnya, atau akhirnya 7 atau 8, jadi krisis itu di dunia ini. Ada krisis muncul. Gitu. Nah, apakah itu akan berulang terus? Nah, itu sudah dijelaskan di surat Yusuf. Teman-teman bisa baca di surat Yusuf, ini saya berikan di ayat 46-48, silahkan dibuka kalau sedang di rumah atau pegang Al-Quran. Terus saja sampai nanti di surat Yusuf ayat ke-55. Nah, ceritanya adalah Aziz atau raja bermimpi ada 7 sapi gemuk yang dimakan 7 sapi kurus. Dan ada 7 bulir gandum yang bernas dan 7 bulir gandum yang kosong. Nah, kemudian raja bertanya, Aziz bertanya kepada para penasihatnya, tidak ada yang bisa memahami itu. Dibilang itu hanya mimpi biasa dan raja tidak pernah bisa memahami itu. Gitu. Akhirnya adalah salah satu punggawa raja itu ingat karena dia sebelumnya di penjara bareng Nabi Yusuf dan zaman di penjara itu ditebak oleh Nabi Yusuf, kamu nanti akan dibebaskan, kamu akan dibunuh. Kira-kira gitu.
Nah, kalau nanti kamu dibebaskan, tolong ceritakan kepada semua orang tentang hal ini. Nah, ternyata nggak diceritakan, lupa sampai raja bermimpi itu. Barulah dia ingat. Kemudian dia datang ke Nabi Yusuf, ditanya. Nah, kemudian jawabannya Nabi Yusuf itu ada di ayat 47. Hendaklah kamu bercocok tanam selama 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Nanti akan saya inikan di belakang. Kemudian setelah itu akan datang 7 masa yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit itu, kecuali sedikit dari berikan yang kamu simpan. Gitu ya. Dan setelah itu akan datang tahun yang manusia diberi hujan dengan cukup, dan mereka bisa memeras anggur. Jadi pola bahwa krisis itu akan muncul. Ekonomi akan boom, kemudian krisis, boom, krisis. Itu terus berulang-ulang. Selama 60 tahun terakhir itu juga berulang terus. Nah, itulah yang saya bilang pelajaran terkait dengan siklus krisis. Nah, sekarang spesial tahun 2020. Apakah tahun 2020 itu akan krisis? Semua orang mengatakan bahwa krisis itu karena COVID. Nah, saya mengatakan ada masalah itu bukan karena COVID. Justru karena COVID maka semua kesalahan bisa ditimpakan ke COVID. Mari kita lihat. Ini saya ambilkan beberapa berita. Yang pertama The Guardian. Tanggal berapa ini? September 2018. September 2018 itu belum ada COVID. COVID dari mana? Dan mulai September 2018, saya sudah rutin ngomong di kelas, di kuliah-kuliah bahwa we are facing crisis dalam waktu dekat. Gitu ya. Bahkan di international conference, di summer course segala macam, saya sudah sampaikan. Banyak orang bertanya kok pede sekali karena bisa dipelajari itu. Ini we are do a recession in 2020. Saya munculkan itunya ya. Nanti spotlight. Bisa kelihatan spotlight-nya? Bisa, Prof. Bisa ya. Nah, Ya, ini lihat Prof. Ya. September 2018 kita akan krisis. Ini dari The Guardian, ini The Independent. September 2018, next global finance crisis strike in 2020. One International Bank, JP Morgan. Jadi bukan karena krisis. Tahun 2018 itu belum ada krisis, belum ada COVID. COVID itu datang pada bulan Januari tahun 2020. Ini masih setahun lebih sebelum itu sudah diomongin orang bahwa akan terjadi krisis, gitu ya. Nah, mari kita lihat next-nya. Ini kita lihat. Dari mana ini? Dari BBC News. IMF mengingatkan bahwa dunia akan tumbuh lambat di tahun 2020. Kemudian siapa lagi? Ini sama ini Oktober 2018. Ini Oktober 2018. UBS mengatakan bahwa pertumbuhan global akan sangat rendah di tahun 2020. To its lowest pace. Jadi titik yang terendah setelah krisis. Yang dibilang financial crisis tahun 2008. Jadi sebetulnya kita sudah tahu itu. Orang sudah tahu. Mari kita lihat. Saya nggak tahu bisa muter nggak, tapi ini saya ambilin video tahun 2018, 2019, sebelum ada COVID. Saya izin putar. Apakah bisa mendengar? Suaranya nggak ada, Prof. Oh, suaranya nggak dapat. Susah. Ya, kalau nggak bisa didengar nanti belakangan aja, saya kira saya next aja. Pada intinya adalah pada tahun 2018 dan 2019 itu udah jadi pembicaraan di mana-mana, para ekonom itu sudah mengingatkan bahwa dunia akan krisis. Dipicu awalnya oleh perang dagang antara Amerika dengan Cina. Udah kelihatan itu. Nah, masalahnya adalah akan seberapa parah krisis itu. Ini kita belum bicara COVID sama sekali. Nggak ada hubungan dengan COVID. Tinggalkan COVID. Karena ini kita bicara tahun 2018-2019. Udah bisa dilihat. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari itu? Saya berikan ke teman-teman, ini teori dasar dari siklus krisis. Jadi, ibarat ini sebagai sebuah gelombang, kita bisa melihat, itu berlangsung naik turun begini, siklus bisnis berlangsung secara teratur dan berulang dari waktu ke waktu. Nah, hal ini akan berikan sinyal kepada kita untuk bisa memahami arah perekonomian ke depan. Apakah akan naik atau turun, yang bisa dipakai sebagai pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Mari kita lihat gambar yang di sebelah kanan ini. Ini dari tahun 60 ini sampai dengan tahun 2020. Gitu ya. Malah dari tahun berapa ini? 1900 malah ini ya. Kalau nggak salah lupa. Angkanya kecil sekali, saya nggak bisa ngelihat ini.
Ini jadi dari lama sekali, selama katakanlah misal ini tahun 70 ini tahun berapa ini? 80, 90, 2000 berarti 70, ini tahun 50 berarti ya. Dari tahun 50 sampai 2020, selama berapa tahun ini? 70 tahun terakhir ini. 70 Ini tahun. krisis. Selalu berulang dan kita bisa melihat polanya naik turunnya ekonomi itu bisa kelihatan. Nah, kalau kita bisa mempelajari perilaku naik turunnya ini, maka sebetulnya kita nggak perlu kaget. Jadi kalau pada waktu kita sedang menanjak, kelihatannya berat. Tapi kita akan membayangkan akan mencapai puncak. Setelah puncak akan turun. Begitu kita dalam posisi turun, jalannya bisa kenceng, hati-hati. Kita akan mencapai terendah dan setelah itu kita naik kembali. Itulah yang dibilang sebagai siklus bisnis. Dan ini akan terjadi sampai kapanpun. Kalau dulu zaman Nabi Yusuf itu siklus hanya karena klima, hanya karena masalah iklim, panas dan ini, sekarang penyebab krisis bisa banyak sekali. Teman-teman yang kuliah di Fakultas Ekonomi dan Manajemen ngambil makro lanjut, ada kuliah itu, kita ngajarin kuliah itu, makro lanjut. Nah, ini juga contohnya apa? Ini mari kita lihat. Ini adalah kondisi ekonomi Amerika, sudah kelihatan ini. Sudah diramalkan, coba teman-teman lihat, saya ambil lagi dengan spotlight. Teman-teman lihat di yang saya spotlight ini posisi tahun 2018. Nah, di posisi tahun 2018 ekonominya udah mendatar menjelang turun. Jadi yang di blok hitam ini lagi krisis ya. Jadi sebelum krisis yang warnanya biru itu udah turun duluan. Yang warnanya biru itu namanya leading economic indicator. Jadi dia turun duluan, ekonominya belum turun tapi dia udah menunjukkan tanda-tanda. Ini adalah sinyal. Makanya kita bilangnya sebagai early warning system. Sebelum turun itu mendatar turun dulu gitu. Setiap kali dia turun warna birunya, maka akan disusun ekonominya turun. Nah, memang tahun 2020 itu menjadi sangat kelihatan menjadi patahan yang ada di sini. Patahan ini karena COVID. Tapi tanpa COVID pun sejatinya ekonomi dunia itu udah turun. Kira-kira gitu maksud saya. Nah, apakah itu cuma di Amerika? Enggak. Enggak. Ini di Eropa yang di atas ini. Sama aja di Eropa udah kelihatan. Eropa udah kelihatan. Saya tunjukin spotlight saya. Bisa kelihatan ini. Ini tahun 2018. Udah turun nih tahun 2018. Ini Jepang, lebih parah lagi Jepang. Jepang udah mulai tahun berapa ini? 2015, 2016. Tidak ada krisis itu Cina. Nah, ekonomi Cina krisis memang. Tapi di luar Cina, sebetulnya dunia menunjukkan bahwa semua negara, semua kawasan akan mengalami krisis. Cina kalau tidak ada COVID mungkin tidak krisis, tapi seluruh dunia tanpa COVID akan krisis. Kira-kira gitu. Nah, itu kondisinya. Indonesia bagaimana? Sama saja. Nanti teman-teman bisa lihat PPT-nya secara lebih detail gitu ya. Kita mengalami naik turunnya perekonomian itu dari dulu sampai sekarang. Gitu ya, dari dulu sampai sekarang. Dan itu pola berulang. Memang kasus tahun misalkan tahun 1998 itu kita jatuh sekali. 2001-2 jatuh kita cuma sedikit. 2007-2008 jatuh lumayan tinggi gitu ya. 2011-2012 kita ikut turun. Nah, sekarang parah sekali. Sekarang parah sekali gitu ya. Nah, kita tahun 2020 jadi bulan Februari Maret itu semua orang masih bicara sangat positif, ekonomi kita akan tumbuh. Saya sudah mengatakan itu tidak masuk akal. Tahun ini kita sampai akhir tahun nanti, akhir tahun ini pertumbuhan kita sekitar negatif 2,4 kira-kira gitu ya. Nah, tapi nanti kita tunggu pengumumannya. Nah, kemudian ini indikatornya Indonesia sama aja, naik turunnya ada polanya. Nah, memang tugas kita adalah bagaimana mempelajari pola itu. Ini khusus Indonesia ya. Udah kalau saya tunjukin pakai spotlight juga, Indonesia, udah kelihatan di sini. Tahun 2018, apa itu sudah turun. Tertolong tahun 2019 karena pemilu sempat naik, karena pas pemilu kan belanja konsumsinya besar-besaran karena kampanye macam-macam. Tapi trennya dari 2019 itu sudah turun. Gitu ya. Nah, sehingga tahun 2020 kita semua terkena masalah sampai sekarang gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan umumnya apa? Jadi ekonomi yang melambat itu termasuk di Indonesia itu sudah terjadi sejak tahun 2018, sejak sebelum ada Covid. Jadi kalau kemudian mengatakan bahwa krisis itu karena Covid, benar enggak? Ya benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena enggak ada Covid juga dia sudah akan krisis. Kira-kira gitu. Nah, krisis itulah yang membuat menjadi tambah masalah. Ini data tentang COVID kita tahu semua lah. Pada intinya ini data sampai dengan bulan kemarin November itu ya, ada 63 juta orang yang terinfeksi, 1,5 juta orang yang meninggal lah. Udah 220 negara kena. Kita bisa ngelihat di sini.
termasuk Indonesia nggak lepas itu. Kira-kira gitu, makin gelap warnanya itu berarti dampaknya makin besar. Gitu. Makin terang warnanya itu dampaknya makin kecil. Kira-kira gitu. Ini dampaknya, ini data masih lama ya, ini posisi bulan apa ini, saya nggak ingat ini, karena yang meninggal baru 147 juta, 147 ya, padahal udah 1, berapa tadi yang di halaman sebelumnya, jadi 1,47 juta orang sudah meninggal. Tapi intinya adalah bahwa COVID itu kalau 1,4 posisinya udah di sini tuh. Jadi COVID itu dalam setahun menyerang kita itu sudah dalam posisi mirip-mirip dengan kolera ya, yang korbannya sudah 1,5 juta. Bentar. Sorry ya, ada GoFood. Nah, ini contohnya dampaknya. Nah, kolera ya. Ini dampaknya. Kita bisa lihat dampaknya semua. Ke semua negara lah, nggak ada terkecuali. Semua negara. Semua negara. Ini yang hasilnya bisa dilihat di internet segala macam. Semua lah, nanti ini data-data aja saya ingin menyampaikan semua, indeks harga saham semua terkoreksi gitu ya, harga minyak turun dan sebagainya, semua saya kira datanya ini terkait dengan penerbangan yang sampai sekarang turun jauh sehingga kerugiannya luar biasa, saya kira kita semua tahu gitu ya. Nah, karena COVID itu maka konsumsi rumah tangga turun, yang kita kasih warna merah ini, investasi turun, kredit melambat, anggaran dan belanja negara terganggu gitu ya, volume perdagangannya turun gitu ya. Itu terus semua akan berulang terus dan itu terjadi di semua negara, semua ini termasuk di Indonesia. Kita nggak bisa lepas dari kegagalan perekonomian itu. Nah, ke depan seperti apa? Ada beberapa skenario gitu ya. Ini yang kita bayangkan, karena sampai sekarang vaksin masih belum jelas, dan kalau nanti ada vaksin dampaknya itu bagus atau nggak bagus, apakah dia kemudian bisa mengatasi betul karena virusnya juga bermutasi sangat cepat, ini serba tidak jelas. Terus secara teori seperti COVID ini muncul 3 gelombang, dari flu Spanyol, SARS, MERS, itu 3 gelombang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk gelombang keberapa? Nggak tahu kita. Di Indonesia kita nggak tahu. Di luar negeri, beberapa negara sudah masuk gelombang kedua, gelombang ketiga. Jepang sudah gelombang 3, Singapura sudah gelombang ketiga, Korea sudah gelombang ketiga, Jerman sudah gelombang ketiga. Indonesia gelombang berapa? Nggak tahu, karena belum muncul satu gelombang. Kita masih naik terus-terusan. Gitu ya. Nah, gambar yang di atas itu adalah kalau dampaknya jangka pendek, yaitu melalui home isolation, belanja yang rendah, ekspor-impor berkurang, gangguan ekonomi. Tapi ini sudah nggak relevan ini, karena dampaknya nggak jangka pendek itu. Kita udah akan bicara dampak yang jangka panjang. Karena sampai sekarang masih terkena, udah setahun ya. Nah, kita nggak tahu nanti transmisinya akan dikendalikan nggak, kita nggak tahu. Per 1 Januari negara sudah mulai menutup pintu orang asing untuk masuk. Kemudian sudah mulai ditemukan virus di Inggris yang katanya daya serangnya jauh lebih tinggi, daya ininya lebih cepat. Nah, ini muncul semua dampaknya. Nah, disinilah muncul tantangan untuk ekonomi dan bisnis kita. Kira-kira gitu inti dasarnya. Nah, ini yang kita bilang, skenario jangka pendek, bisnis segera recover, kayaknya hampir nggak mungkin. Short term, ya antara short term dengan long term kita nggak tahu ya. Saya sih membayangkan kalau sebagai seorang manajemen risiko, lebih cenderung bicara potensi long term-nya ini besar. Gitu ya. Nah, kita akan masuk ke sini. Skenario globalnya gimana? Ya, negatif demand sudah terjadi, negatif supply sudah terjadi, cash deficit sekarang sudah terjadi karena negara nggak punya duit, gitu kan? Nah, hiperinflasi belum. Mudah-mudahan sih tidak, karena kalau sampai hiperinflasi dampaknya bisa besar sekali. Tapi intinya adalah ekonomi di dunia ini semua akan terpengaruh. Nggak ada satupun yang lepas. Tinggal kita bagaimana menangani, apakah bisa cepat recover atau tidak. Nah, ini saking bingungnya bagaimana orang-orang itu menduga ke depan akan kayak gimana. Ini posisi bulan Maret. Bulan Maret JP Morgan mengatakan dunia akan tumbuh minus 1,1. Economic Intelligence Unit bicara minus 2,2. Jarang sekali dua lembaga besar prediksinya jauh beda. IMF negatif, nggak tahu negatif berapa. Ini lembaga yang sama-sama besar, sama-sama kredibel. Mereka nggak bisa confirm untuk mengatakan pertumbuhan tahun 2020 kayak gimana. Saking semua orang tidak bisa punya keyakinan tinggi. Nah, kemudian spesial IMF, mari kita lihat IMF itu awalnya bilang negatif di bulan April, bulan Maret ini, bulan April dalam waktu 1 bulan udah merubah dari negatif jadi minus 3. Kemudian 3 bulan kemudiannya minus 4,9. Kemudian dirubah lagi minus 4,4.
Jadi apa? Semua serba penuh ketidakpastian. Tapi anyway, kita pertumbuhan dunia akan negatif, dan saya dan teman-teman sudah membuat ramalan Indonesia kira-kira 2,4. Kira-kira. Kita nggak tahu. Antara 2,4 sampai 2,8. Kita nggak tahu, nanti kita lihat. Kalau jelek sekali ya 2,8. Nah ini gambarannya. Ini gambarannya, ini proyeksi 2020. IMF mengatakan kita 1,5. Menurut saya nggak masuk akal ini. Ini nggak masuk akal. Gitu ya. Nanti kita lihat, hampir tidak mungkin kita 1,5. Saya membayangkan, ini World Bank bilang pertumbuhan kita 0,0. Ini makin tidak masuk akal. Makin tidak masuk akal. Nanti kita catat di bulan Januari, teman-teman semua bisa ngelihat bayangan saya sekitar 2,4, 2,5 sampai paling jauh 2,8. Itu yang kita akan dapat pertumbuhan Indonesia gitu ya. Ini proyeksi tahun 2021 optimis sekali, kita tumbuhnya 4,8, bahkan IMF 6,1. Ya boleh kita optimis, tapi ini kan skenario serba optimis ya. Kita nggak tahu kalau nanti pandeminya belum selesai, bahkan virus Inggris COVID yang terbaru di Inggris makin menyebar lagi, jangan-jangan kita masih akan negatif, tapi kita nggak tahu gitu ya. Nah, pelajaran selama ini panjang krisis itu biasanya antara 1,5 tahun sampai 2 tahun. 18 sampai 24 bulan. Nah, kalau bicara ini katakanlah dihitung dari COVID, itu per Januari mulai kena gitu ya. Kalau dihitung Indonesia kan baru kena bulan Maret ya. Jadi paling cepat ekonomi kita akan pulih itu kalau 18 bulan, berarti September tahun 2021. Ini beberapa kali kita diskusi di banyak tempat, orang sempat bilang Oktober kita sudah akan recover tahun 2020. Oktober 2020 recover dari mana teorinya? Nggak mungkin. Saya bilang kalau bisa Juni 2021 aja udah hebat. Bayangan saya ekonomi akan kembali pulih paling cepat, mulai baik gitu ya, pertumbuhannya mulai positif, itu positif yang signifikan ya. Kalau positif 0,1 ya masih belum apa-apa. Kita akan bagus itu di sekitar bulan September tahun 2021. Jadi masih lama. Mohon tidak ngabis-ngabisin cadangan yang tidak perlu, karena catatan Nabi Yusuf tadi bercocok tanamlah dengan baik gitu ya. Kemudian petiklah dan jangan kamu lepas dari tangkainya. Yang ketiga, kecuali sedikit untuk kamu makan, gitu ya. Nah, itu konteksnya nanti kita akan gunakan untuk kepentingan kita, gitu ya. Nah, kemudian ini bagi Indonesia gimana? Kita sejak tahun 1998 itu terkena 3 krisis besar. 1998 itu Krismon, kita bilang 2008 itu subprime mortgage, dan 2020 yang sekarang terjadi. COVID katanya dibilang COVID, ya oke lah, tanpa COVID juga krisis, tapi karena ada COVID, ya COVID menjadi kambing hitam untuk semua orang sekarang. Kalau dulu itu terjadinya hanya di Asia, yang tahun 1998, Eropa, Amerika aman. Tahun 2008 itu hanya di Eropa dengan Amerika, Asia sangat sedikit. Tahun 2020 itu baik Indonesia, Eropa, Amerika semuanya kena. Jadi krisis tahun 2020 ini secara internasional lebih berat dari Krismon tahun 97, lebih berat dari krisis keuangan tahun 2008. Ini akan berat sekali. Dampaknya akan sangat berat sekali. Ini gambar-gambar aja, kita bisa melihat perkembangannya dari waktu ke waktu, ekspor, impor, konsumsi, semua bisa kelihatan. Saya kira ini data detail, nggak perlu saya sajikan. Nah, ini perkembangan tahun 2020 bisa kita lihat. Ini. Nah, sebagai orang IPB ya, kita masih bisa inilah IPB, pertanian, kehutanan, perikanan masih tumbuh positif meskipun kecil ya. Gitu. Nah, kalau kesehatan ya iyalah, kesehatan karena COVID semua butuh kesehatan kan. Informasi komunikasi IT tinggi sekali karena semua sekarang pindah ke go digital gitu ya. Kemudian pengadaan jasa kesehatan ini sama ya, pengadaan air, pendidikan ya, pendidikan nggak ada masalah karena semua spending pendidikannya besar-besaran gitu ya. Nah, pertanian, kehutanan di luar itu semua pertumbuhannya negatif. Dan menjadi penyelamat salah satunya adalah pertanian. Ini saya kira berapa orang yang kena, in total di Indonesia yang terkena dampak gitu ya. Ini data yang dimunculkan BPS yang pada kenyataannya bisa jauh lebih berat dari ini gitu ya. Total yang terkena pengangguran langsung itu 2,56 juta katanya ya. Bukan angkatan kerja itu 0,76. Sementara tidak bekerja karena COVID 1,77. Pengurangan jam kerja atau penurunan pendapatan 24,03 juta. Ya kita nggak terlalu pusing lah yang mana yang kena, tapi artinya apa? Yang terkena dampak itu adalah sekitar 29,12 juta, gitu ya. Nah itu yang jadi masalah. Ada sejumlah besar orang kita nganggur loh ya. Ini pengangguran atau dampak baru. Kalau yang dari dulu pengangguran ya nganggur-nganggur aja, gitu. Tapi ini ketambahan tambah segini banyak yang terkena. Dampak pendapatan karena COVID tahun 2020. Nah, ini datanya
rupiah kita juga terkena. Silakan nanti ini data detail nanti harga saham dan sebagainya silakan dilihat. Saya kira anggaran pendapatan silakan teman-teman baca. Hampir semuanya sekarang mengatakan bahwa ekonomi kita turun, gitu ya. Nah, ini kita lihat dampak yang sangat kena. Mari kita lihat. Ini adalah rasio utang negara. Ini bicara fiskal ya. Dulu sepatu Krismon kita sempat utangnya tinggi sekali, gitu ya. Kemudian turun sampai rendah sekali. Tahun 2014 itu tinggal kita sekitar 26% GDP rasanya. Oh, sekarang naik lagi menjadi 39 kira-kira. Sangat tinggi sekali. Utang kita meningkat, rasio defisitnya juga meningkat pesat. Ini betul-betul terpukul karena COVID. Kalau tidak ada COVID mungkin tidak akan separah ini, tapi ekonomi tetap krisis gitu ya. Tapi gara-gara COVID maka ini lonjakannya juga istilahnya kalau tanjakannya menjadi tiba-tiba menjadi sangat tajam. Kira-kira gitu. Jadi secara umum tanpa COVID dunia akan krisis, dengan COVID membuat dunia menjadi lebih parah. Dampaknya menjadi lebih parah gitu ya dan menjadi lebih lama. Nah, ini ada skenario satu persatu terhadap GDP, terhadap perdagangan, terhadap inflasi, terhadap semua dibikin oleh tim di IPB. Ini saya hanya menyitir tapi saya nggak akan detail karena itu saya kira detail banget. Kalau orang ekonomi mungkin kita jelaskan ya, ini untuk umum saya kira nggak perlu saya jelaskan. Ini indikator ekspor impor saya kira ada semua. Nah, di luar itu kita punya tantangan global tuh satu persatu. Sekarang belum beres itu. Apakah setelah ini akan aman? Enggak juga, karena data terbaru mengatakan bahkan Biden pun itu tidak akan mengakhiri perang dagang dengan Cina. Jadi apakah krisis akan segera selesai? Saya nggak yakin. Kira-kira gitu ya. Ini berita baru nih, setelah Biden terpilih menjadi presiden pun dia masih mengatakan tidak akan mengakhiri perang dagang. Nah, kalau Amerika perang dengan Cina, dagang, Amerika itu negara terbesar pertama di dunia, Cina terbesar kedua di dunia, itu seperti istilahnya kalau bahasa kita gajah bertarung melawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Nah, itu antara Cina dengan Amerika berkelahi, kita yang kena dampaknya. Dan negara-negara kecil macam kita kena dampaknya. Kemudian perang-perang masih cukup banyak sekarang. Kemarin Azerbaijan dengan Armenia sudah selesai, clear. Tapi apakah perang selesai? Belum. Antara Turki dengan Yunani dan negara-negara situ sampai sekarang masih rebutan. Belum antara Israel dengan Palestina yang nggak beres-beres gitu ya. Nah, itu akan jadi masalah. Ini beberapa harga saya nggak akan sampaikan detail, silahkan dilihat. Nah, untuk Indonesia menjadi lebih berat. Kita punya pengangguran yang jumlahnya besar, yang kita semua tahulah itu, kemiskinannya banyak. Dengan COVID, kemiskinan nambah tinggi sekali, gitu ya. Pengangguran nambah tinggi sekali. Ini saya kira kita semua paham. Ketimpangan pendapatan kita tahulah antara desa kota. Orang kota jauh lebih mau dari desa sehingga rame-rame orang pergi ke kota. Apakah berarti orang kota semua makmur? Enggak juga. Orang kota yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Kita mencari orang yang daerah atau kawasan yang kaya seperti London, seperti Singapura, seperti New York banyak di Indonesia. Tapi mencari daerah yang seperti di Uganda, seperti Namibia itu juga banyak di Indonesia, bahkan di perkotaan. Even di Bogor, yang kita sama-sama di Bogor, silahkan teman-teman jalan dari kampus Darmaga keluar ke arah sana, Pak Arum dan seterusnya sana, ke Lewiliang dan seterusnya, jalan aja 15 kilo ke arah sana, kita sudah akan tahu betapa kondisinya itu sangat jomplang lah dalam bahasa Jawanya ya. Ketimpangan antar provinsi, ketimpangan antar sektor, segala macam, semua kita tahu. Ini antar wilayah, kesenjangannya seperti apa, kita semua tahu. Antar sektor kesenjangan seperti apa, di mana pertanian orang paling miskin, orangnya paling banyak gitu ya, bandingkan dengan perbankan, bandingkan dengan dengan pertambangan, bandingkan dengan jasa, jauh sekali. Itu. Kemudian ini yang juga bahasa yang sangat kritis ya, karena saya pernah ada di sana, orang-orang tertentu bisa menguasai tanah sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, jangan-jangan jutaan hektar. Gitu ya, dikuasai oleh orang-orang tertentu. Tapi mayoritas orang Indonesia, jangan-jangan lebih dari 90%, untuk membeli rumah yang luasnya 150 meter aja, atau 100 meter aja, harus ngutang, dan baru akan lunas jangan-jangan 20 tahun lebih. Oh, ini kesenjangan terkait dengan pemilikan aset gitu ya, apalagi terkait dengan tabungan. Oh, yang kaya makin kaya, yang miskin ya ketinggalan. Itu akan kelihatan bahwa karena COVID, orang yang tabungannya di atas 5 miliar itu meningkat. Tabungannya meningkat, tapi yang tabungan kecil-kecil, lama-lama habis tuh. Kelihatan. Mari kita lihat ini. Orang yang nilai tabungannya itu lebih dari 1 miliar, berapa orang yang memiliki? Hanya 0,03%. Nah, yang tabungannya di bawah 100 juta, itu ada 98,23%. Bagaimana yang nggak punya tabungan? Waduh, ada lagi di sini. Nggak kegambar di sini karena datanya nggak ada. Jadi artinya apa?
Orang-orang yang kaya sekali ini ada jumlah rekeningnya 105.000. Apakah yang memiliki 105.000 orang? Enggak, jangan-jangan satu orang, satu keluarga punya 10 rekening di situ. Jadi yang menguasai harta negeri ini hanya dikumpulkan di beberapa orang. Kira-kira gitu ya. Ini masalah fiskal, orang Kementerian Keuangan atau orang yang belajar keuangan tahulah betapa perkembangan APBN kita, keseimbangan primer, semuanya muncul ke arah negatif. Gitu ya. Dan ini semua data resmi dari pemerintah. Ini terkait dengan pajak ya. Ini ada pajak, ini ada tax rasionya makin hari makin turun. Jadi ekonomi kita numbuh, tapi pajaknya nggak numbuh. Kira-kira gitu. Tax buoyancy, kemampuan mengumpulkan pajak juga turun drastis. Makin parah setelah 2018 yang saya katakan tadi. Jadi setelah 2018 itu tanda-tanda krisis sudah sangat terlihat. Jelas sekali di sini, sudah kelihatan. Kalau kita bisa melihat tanda-tandanya. Jadi kalau orang mau sakit itu badannya panas lah, kemudian lemes lah, nggak mau makan lah, gitu, selera makan hilang lah, gitu ya. Nah, tanda-tanda itu sudah kelihatan dari tahun 2018 sebelum ada COVID. Nah, gara-gara COVID menjadi parah. Ini kalau kita bicara utang jatuh tempo, nggak usah dibahas lah, ini panjang sekali, nanti detail sekali. Apalagi ini kita bicara utang yang mau jatuh tempo tahun 2025, ini angkanya ada semua di sini. Saya kira itu yang paling utama. Nah, kemudian ini saya kira saya lewat-lewat aja, gitu ya. Nah, ini ketergantungan luar negeri juga kita tahu semua sekarang. Mudah-mudahan dengan COVID itu kita bisa mengurangi ketergantungan. Kita ini garam impor, produk pertanian impor, apapun yang ada di kita semuanya impor. Gitu. Ini saya ini. Nah, ke depan seperti apa? Ini sektor-sektor yang terkena dampak, gitu ya. Yang ada dampaknya rendah sampai dampaknya tinggi ada kelihatan nih. Yang dampaknya rendah apa? Kemasan, e-commerce, alat kesehatan, paket listrik, makanan pokok, IT, gitu ya, sigaret. Jadi meskipun krisis, penggunaan sigaret, tembakau itu nggak turun-turun. Jadi orang miskin itu lebih suka beli sigaret atau tembakau daripada ngasih makan anaknya. Nah, ini yang kondisi yang berat sekali. Kita sedih sekali melihat ini. Yang dampaknya kecil itu multi-finance, otomotif, pusat belanja, peternakan, perikanan, perkebunan itu nggak banyak. Yang dampaknya gede apa? Pariwisata, hotel, restoran, dan sebagainya. Silahkan nanti dibaca sendiri. Itu ada semua. Nah, ke depan kita begini nih. Tahun depan, mulai ke depan gara-gara COVID ini konsumen semua berubah pola, perusahaan atau korporasi berubah pola, pemerintah juga berubah pola. Kita semua harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan, berat sekali. Dulu nggak kebayang semua pakai online. Sekarang dalam 6 bulan, 9 bulan terakhir, bisa dibilang 90% kegiatan online, yang dulu nggak terbayang. Gitu ya. Ini akan merubah perilaku kita semua. Nah, nanti detailnya silahkan dipelajari lebih detail, karena ini bisa makan waktu berjam-jam kalau diselinikan. Nah, kemudian ke depan akan ada megashift yang luar biasa. Ini perubahan yang luar biasa. Yang pertama adalah home lifestyle. Orang akan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, apapun dari rumah akan dilakukan sebisa mungkin tinggal di rumah. Gitu ya. Berapa lama? Yang seperti sekarang mungkin kira-kira 2,5 tahun, 3 tahun. Setelah itu pelan-pelan akan terbuka, tapi tetap pola home lifestyle itu akan menjadi tren ke depan, gitu ya. Orang yang tadinya pengen tinggal di kota macam-macam, jangan-jangan nanti pilih ke desa. Kenapa? Orang sekarang di desa juga nggak ada masalah kok, nggak ada bedanya. Asal transportasi sudah dibangun, asal internetnya bagus, nggak ada masalah. Kemudian apa? Back untuk di piramid. Maksudnya apa? Orang lagi-lagi bicaranya hanya masalah makan, minum, tinggal dan sebagainya gitu ya. Kemudian self distancing gitu, kontak free gitu ya dan sebagainya. Yang menarik adalah kalau kita mau, orang itu akan selalu ketakutan dari waktu ke waktu terkait dengan COVID ya. Makanya ini saya sebut di sini jamu is the new espresso. Jadi orang tidak lagi senang minum espresso, tapi lebih senang minum jamu. Itu menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Orang hidupnya dari tadinya suka-suka, sekarang halalan toiban. Itu peran halalan toiban menjadi luar biasa. Gitu ya. Nah, kemudian go virtual, kita bilang tadi, semua go virtual, apapun buat go virtual. Jadi kalau kita nggak siap dengan virtual, ya kita salah. Bahkan ibadah pun sekarang virtual. Kita yasinan, tahlilan, ada yang meninggal, kita pengajian, apapun semuanya virtual. Yang dulu mungkin sama sekali tidak terbayang. Kalau kuliah virtual udah ada, meskipun banyak ditentang ya, tapi sudah ada. Sekarang kita dipaksa semuanya ke virtual. Kemudian masyarakatnya akan saling tolong-menolong, gitu ya, akan empati, itu akan muncul. Nah, itu kira-kira gitu ya. Terus ke depan uang menjadi peran uang menjadi berbeda. Kalau dulu orang senang pegang uang, sekarang nggak senang pegang uang. Ngapain pegang uang? Karena uang juga bisa menjadi alat untuk menularkan COVID. Gitu. Sekarang semua udah pakai e-money, orang pakai GoPay, orang pakai link apapun namanya bisa dipakai. Ke depan itu akan cepat sekali kemana-mana. Nah, kesimpulannya kira-kira begitu.
Ya, jadi tahun 2021 ekonomi Indonesia masih akan uncertainty ditambah dengan problem di mana-mana gitu ya. Tahun 2020 Indonesia menghadapi siklus yang mengarah krisis dan COVID membuat krisis datang lebih cepat dan dampaknya lebih parah gitu ya. Nah, ekonomi kita masih menghadapi banyak masalah yang kita semua tahu tadi, dan kalau kita di IPB maka pertanian dan pangan itu menjadi jauh lebih penting sekarang. Kenapa? Karena orang kembali ke back to the bottom of the pyramid tadi. Nah, dukungan kita untuk itu sangat dibutuhkan supaya bangsa ini tidak makin tergantung dari pertanian dan pangan dari luar negeri. Yang pengen tahu itu bisa dibaca tulisan-tulisan kami, bimbingan-bimbingan saya di FEM dan di SB, banyak nulis tentang masalah pangan ini. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana terkait mengatasi krisis tadi? Di surat Nabi Yusuf nanti bisa dilihat, tadi saya katakan, yang pertama adalah bercocok tanam dengan baik. Artinya apa? Kita harus punya proses produksi yang baik. Kalau di kita ya. Kalau dulu pertanian, sekarang nggak cuma pertanian. Pertanian dan semua proses yang sifatnya produksi itu kita harus punya. Gitu ya. Kenapa di Quran hanya dibilang pertanian? Waktu itu kan adanya pertanian doang, yang lainnya nggak ada. Nah, yang kedua, katanya apa? Petiklah dan jangan kamu lepas dari tangkainya. Ini adalah proses pengawetan, proses pasca panen. Bagaimana sesuatu yang kita sudah panen itu bisa awet digunakan. Kalau dulu di kampung dulu kita metik padi pakai ani-ani, itu Pak Ustadz Munif mungkin bisa memberikan gambaran lebih detail. Kemudian kita jemur, padi itu awet bertahun-tahun. Nah, sekarang langsung dijadikan beras, 6 bulan udah rusak. Padahal di Quran sudah dijelaskan, petiklah dan jangan kamu lepas dari tangkainya. Apakah berarti nggak boleh dijadikan beras? Boleh, tapi artinya apa? Di situ ada pasca panen, di situ ada pengawetan, di situ ada packaging, di situ ada processing, di situ ada supply chain management, semua menjadi ada dikaitkan dengan bagaimana caranya produksi itu bisa awet dipakai pada waktu nanti paceklik. Yang ketiga adalah makanlah secukupnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi kita diajarin makan itu secukupnya. Tidak ada Al-Quran atau kitab suci mengajarkan 4 sehat 5 sempurna, nggak ada itu. Yang dijelaskan makanlah secukupnya. Bahkan ada hadisnya katanya kalau kita punya perut kita bagi menjadi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga air, sepertiga kosong untuk udara. Nggak ada kita juru makan banyak-banyak dengan 4 sehat 5 sempurna. Itu dalam tanda petik, kalau dalam bahasa saya kita ditipu aja supaya para pedagang itu laku barangnya. Sebetulnya kita nggak butuh. Personally saya udah hampir 2 tahun sangat sedikit makan nasi. Sangat jarang makan nasi, makannya buah terus. Mayoritas buah nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Nggak ada masalah sama sekali. Daging juga sangat sedikit, ikan juga hampir nggak, susu sama sekali nggak. Hidup-hidup juga dan sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, itu nanti diskusinya beda lagi. Nah, kemudian satu lagi kuncinya diberikan di surat Yusuf ayat 55. Ayat 55. Di situ dikatakan waktu Nabi Yusuf ditanya apalagi yang harus dilakukan, beliau mengatakanlah angkatlah aku menjadi bendahara negara, gitu ya. Terjemahannya ini ayat 55 itu qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Gitu ya. Angkatlah aku menjadi bendahara negara karena aku adalah orang yang pandai menjaga dan orang yang berpengetahuan. Jadi harusnya pengelolaan negeri itu diserahkan kepada orang yang pandai menjaga, itu artinya orang yang jujur, orang yang amanah. Dan orang yang berpengetahuan, orang yang pintar. Hadisnya jelas, jangan serahkan sesuatu kepada bukan ahlinya. Kalau sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kira-kira gitu. Itu sebagai penutup, saya kira bahan diskusi kita. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait bagaimana kita mencoba memahami perilaku krisis. Sekali lagi, ekonomi naik turun itu terjadi secara berulang dan kita akan mengalaminya itu terus-menerus. Saya kira demikian. Terima kasih ya kami sampaikan kepada Bapak Profesor Nur Azam Ahsani. Luar biasa ya, ini semakin kita mendalami iman kita bahwasanya Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Al-Quran itu sumber dari segala sumber ilmu yang membuktikan pada kita semuanya bisa diambil dari apa yang sudah diberikan dalam Al-Quran. Contohnya dalam hal bisnis atau siklus bisnisnya adalah sesuatu yang berulang, dan ini terjadi juga dari cerita atau kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, di mana siklus ekonomi itu akan mesti terjadi ada waktunya untuk mengalami krisis, dan ini sudah disampaikan kalau misalnya lihat dari data di Indonesia tahun 72, terus 82, 77,
91, 97, 2001, 2007, 2011, 2017, 2019, atau 2020 ini kita mengalami hal yang sama. Siklus bisnisnya terjadi lagi krisis ekonomi, dan itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita agar memang kita tetap waspada, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Terlebih lagi sudah ada yang mengingatkan tentang hal ini. Tambah lagi, ini adalah ujian besar bagi kita, di mana COVID-19 ini memperparah situasi yang ada, bukan hanya Indonesia tentunya, tapi secara global. Lalu ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ya, untuk kita bisa diskusi, karena materi yang sudah diberikan ini pasti menarik perhatian, dan ternyata sudah ada 3 orang ya yang ingin menanyakan hal ini. Silakan langsung saja, walaupun di sini sudah ada chatnya dari Mas Eko Sulistiono, dari Mas Dadi, dan dari Mas Fahmi Hakim, bisa menanyakan langsung kepada pemateri kita. Silakan kepada Mas Eko Sulistiono untuk menanyakannya secara langsung tentang pertanyaannya. Apa masih ada pertanyaannya? Silakan ditanyakan langsung. Mas Eko, silakan. Halo, monitor Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak Eko Sulistiono, silakan. Pak Eko, silakan Pak Eko. Ingin bertanya, memang sudah saya tulis di chat itu, ingin bertanya. Kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu termasuk zalim. Kalau hari ini sama dengan kemarin, itu termasuk rugi. Ya, perekonomian yang naik turun itu termasuk zalim atau rugi, atau bagaimana untungnya terjadinya siklus ekonomi itu, Pak? Apakah ada untungnya itu terjadi siklus ekonomi? Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya kira konteks itu, konteks hadis itu beda dengan konteks krisis. Nanti mohon Pak Ustadz Munif, tadi masih ada Pak Ustadz Munif? Atau Pak Ustadz yang lain, nanti mohon berikan gambaran. Itu adalah tentang orang. Orang kalau hari ini sama dengan kemarin, itu berarti orang yang rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, itu bukan terkait dengan perkembangan ekonomi. Kalau perkembangan ekonomi memang sunatullahnya begitu, ekonomi akan naik turun. Nanti Pak Munif, barangkali masih ada Pak Munif untuk bisa menjelaskan hadisnya, atau para ustadz yang lain, yang ustadz dari Al-Ghifari bisa memberikan gambaran. Saya kira gitu, Mas Agus. Enggak. Baik. Ya, bagaimana Pak Eko? Sudah cukup atau masih perlu ditambahkan? Ya, terima kasih. Tapi ini siklus itu, kalau pengertian siklus di dalam biologi itu selalu membawa keuntungan. Jadi siklus itu mesti membawa sesuatu sustainable, dan keberlanjutan yang tidak merusak. Jadi kalau siklus ekonomi ini, apa untungnya terjadi siklus ekonomi itu? Apakah akan mengarah ke kerusakan atau ke arah yang lebih baik? Begitu barangkali mungkin istilah siklus itu apakah yang dimaksud sama dengan siklus-siklus dalam proses alami biologi gitu? Apakah tidak lebih tepat fluktuasi saja, fluktuasi ekonomi gitu? Jadi bukan siklus ekonomi. Itu saya kira istilah saja barangkali untuk menyamakan istilah. Kalau kita biasa di biologi, siklus itu selalu membawa suatu kebaikan. Balik kalau keseimbangan siklus air itu akan membawa suatu kebaikan. Tapi kalau siklus ekonomi itu apakah membawa kebaikan gitu? Barangkali bisa dijelaskan secara makro, siklus ekonomi itu akan membawa kebaikan apa tidak begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Apakah sama dengan biologi atau enggak? Saya enggak berani komentar banyak karena saya enggak ngerti biologi, Pak ya. Mohon maaf kalau saya enggak ngerti, saya akan bilang enggak ngerti karena memang bukan ilmunya. Saya masih ingat waktu tahun 87 saya masuk IPB pertama kali, pelajaran biologi, saya dulu masih 3 kali ujian tuh Pak.
Ujian 1 nilai saya 30, ujian 2 nilai saya 32. Jadi udah nyaris terkena F itu waktu itu. Jadi saya sudah khawatir dapat F dan nggak naik, tapi alhamdulillah waktu teori Mendel yang ujian 3 saya dapat 100. Nah, 162 bagi 4, bagi 3 54 dapat C lah gitu ya. Aman lah. Jadi nggak jadi dapat F gitu. Jadi saya bisa lolos. Jadi saya biologi tidak terlalu paham, Pak. Jadi saya tidak mau terlalu banyak. Tapi kalau dari penjelasan Bapak tadi, apakah siklus ini beda dengan siklus sana? Kalau siklus itu kan bahasanya cycle, Pak ya. Cycle. Cycle itu apapun. Dalam gelombang ada cycle. Ini gambar di belakangnya Mas. Gelombang itu yang naik turun itu. Apakah itu dibilang fluktuasi? Ya memang. Ini economic fluctuation. Ya, kalau dia hanya satu kali, Pak, itu dibilangnya economic fluctuation. Jadi naik turun naik lagi sampai satu itu namanya fluctuation, naik turun aja. Tetapi kalau naik turun secara berulang, by definition itu namanya siklus. Apakah siklus selalu membawa kebaikan? Kalau di biologi selalu itu ya monggo saja. Tapi kalau di ekonomi maka selalu membawa kebaikan. Tergantung untuk siapa. Tergantung untuk siapa. Ini kaitannya dengan kita memandang konsep ekonomi. Islam mengajarkan ekonomi itu by community. Tidak ada ekonomi individual. Gitu ya. Negara kita sebetulnya by rule, by undang-undang, ekonomi kita itu komunitas. Tetapi ada dua pandangan yang sangat berat, yang sangat kuat, dan sekarang dunia dikuasai oleh yang dikatakan sebagai private property right. Kalau ditinjau dari per individu, apakah ini menguntungkan? Untuk orang-orang yang pintar, untuk orang-orang yang punya modal, untuk orang-orang yang kaya, krisis itu menguntungkan. Makin krisis, makin senang kita. Kenapa? Kalau ekonominya lagi turun, saya punya modal, saya beli karena harganya murah. Nanti waktu lagi tinggi harganya mahal, saya jual. Saya dapat untung gede. Kenapa? Sebentar lagi krisis. Setelah puncak pasti akan turun. Kalau krisis, harga-harga murah saya beli lagi. Kalau punya duit. Kalau yang nggak punya duit, ya krisis nggak bisa makan. Gitu. Begitu ekonominya pulih, dia dapat kerjaan cukup makan hari itu. Teman-teman silakan dilihat di Amerika, lebih dari 50% orang Amerika itu sudah tidak tahu lagi bulan depan mau makan apa. Kenapa? Karena hidupnya hanya jangka pendek. Nah, orang-orang yang seperti itu akan berat. Dengan krisis ini siapa yang paling berat? Orang yang pendapatannya itu harian. Hari ini kerja, gitu ya. Kemudian dapat kerja hari ini, oh itu paling parah kalau nggak dapat kerjaan gimana? Atau hari ini, bulan ini kerja untuk makan bulan depan. Wah, itu berat sekali. Kalau nggak ada jaminan. Bagi kita yang punya jaminan pekerjaan rutin, aman, nggak ada masalah, nggak usah pusing. Gitu ya. Bagi orang yang punya duit banyak, sekarang beli saham harganya murah, beli rumah harganya murah, beli apa-apa harganya murah. Bagi orang kaya dibeli semua barang-barang murah itu. Nanti pas ekonominya pulih, harganya naik, ada duit banyak kita. Itulah yang dilakukan oleh para pialang saham, para pialang mata uang, para fund manager itu. Jadi kalau orang yang kaya menjadi makin kaya, iya betul. Orang yang miskin, ya langsung mereka bilang salah sendiri miskin, siapa suruh miskin. Kenapa? Karena basisnya adalah private property right. Seolah-olah kita bicaranya individu. Itulah yang diajarkan dengan teori ekonomi market mechanism. Kita belajar market mechanism, tapi sejatinya seringkali kita tidak paham filosofi apa di belakang market mechanism itu. Kira-kira gitu, ya. Monggo. Baik, terima kasih. Luar biasa, Prof. Azam. Baik, kita bersilakan ya kesempatan berikutnya kepada Mas Dadi. Silakan Mas Dadi, monitor ingin menanyakan. Ya, monitor ya, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Prof. Azam. Ya, ini adalah guru saya. Jadi mohon maaf ya tampil videonya kayak ini karena pakai datanya ini Pak minim Pak ya. Nah, Pak, jadi pertanyaan saya adalah kalau bisnis siklus bisnis itu kan berarti kan ada berulang tadi seperti Prof tadi bilang ya, ada naik turun berulang gitu ya. Kami juga kebetulan saya di insurance itu ada yang namanya underwriting cycling ya. Cyclus underwriting itu ada dia pada saat ada klaim besar, harga-harga naik, terus nanti pada saat klaim turun, harga turun gitu ya. Nah, ini kalau pertanyaan saya, kalau bisnis itu kan selalu menargetkan pertumbuhan gitu ya. Apakah artinya kalau kita ada siklus bisnis itu artinya perusahaan atau entiti itu tidak bisa selalu menargetkan pertumbuhan yang terus-menerus. Tidak ada saatnya dia mengadjust pertumbuhannya itu akan turun, jadi dia bisa jadi tidak tumbuh gitu ya. Itu yang pertama, ya. Nah, kalau seperti itu sebetulnya dari sisi bisnis, mitigasi apa yang dia bisa lakukan mengantisipasi supaya tetap profit gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kalau dalam teori keuangan, kan kita dibilangin tuh Pak, don't put your egg on one basket ya.
Jadi bisa dipahami. Kalau kita punya bisnis itu cuma satu, pas bisnis itu hancur semua, Pak. Itu yang dipahami kenapa sekarang orang-orang atau para konglomerasi itu punya bisnis dari segala sisi. Karena bisnis apapun bisa naik turun itu. Kalau yang satu naik, yang lainnya jangan turun mungkin, tapi jangan pilih dua yang turun semua, gitu ya. Nah, makanya mereka diversifikasi, Pak. Itu yang pasti nomor satu. Nah, kemudian untuk setiap jenis bisnis tertentu itu ada karakternya sendiri-sendiri. Kaitanlah misalkan sekarang lagi krisis, apakah semua saham akan turun? Enggak, Pak. Ada saham-saham yang masih kita punya peluang untuk naik. Apakah semua bisnis akan jatuh? Enggak, Pak. Ada bisnis yang masih naik tadi. Kita bisa lihat tadi, gitu ya. Masih numbuh ada. Nah, kejelian orang untuk melihat potensi itulah yang kemudian membuat apakah dia bisa naik atau turun. Apakah perusahaan kemudian harus mengadjust target pertumbuhannya? Ya iya, Pak. Makanya kenapa orang-orang ekonomi itu yang namanya bicara economic outlook itu akhir tahun dengan awal tahun itu laris, Pak. Karena apa? Perusahaan-perusahaan itu biasanya nggak mau mikir sendiri, gitu ya, dan nggak terlalu yakin juga mikir sendiri, mending dia ngundang orang atau ikut seminar-seminar supaya dapatkan overview ke depan akan kayak gimana. Jadi yang namanya bisnis seminar-seminar itu setahun 2 kali itu, Pak. Akhir tahun, awal tahun itu, atau nanti tengah tahun kalau ada adjustment. Terlalu rame itu. Terlalu rame. Kira-kira gitu, Pak, ya, secara umum. Apakah bisnis saya harus di-adjust? Ya, tergantung bisnis Bapak apa. Gitu ya. Nah, nanti kalau di mata kuliah apa itu, Pak, manajemen investasi dan portofolio, itu ada siklus itu. Kalau kondisinya begini, bisnis apa yang masuk? Kalau begini, apa yang masuk? Kalau begini, kita masuk kemana gitu ya? Mana yang kena akan turun? Itu ada dipelajari itu siklusnya di mata kuliah teori investasi dan portofolio. Saya kira gitu gambaran umumnya. Prof, izin nambah pertanyaan kita, Prof. Ya. Ya. Kalau begitu apa yang teman-teman kita singkat. Bisnis itu kan sekitar 99% UMKM ya, mikro ya. Ini apa yang Prof sarankan untuk teman-teman di mikro ini, dan apakah mungkin ada intervensi dari pemerintah gitu, Prof? Terima kasih. Ya, pertama mikro itu dulu tahun 1998 menjadi penyelamat. Karena yang besar-besar semua hancur, larinya ke mikro menjadi penyelamat. Yang kena gitu ya. Kemudian tahun 2008 kita relatif aman. Karena polisi pemerintah tepat tahun 2020, apakah mikro bisa menjadi penyelamat? Ya antara ya dan tidak, yes or no. Mikro yang seperti apa gitu ya. Hampir semuanya hancur-hancuran, hampir semuanya. Kenapa sekarang hampir semuanya hancur-hancuran? Karena daya beli masyarakat itu turun, semua pendapatannya turun, kecuali kelompok menengah atas kan. Kelompok menengah atas nggak akan berinteraksi dengan UMKM, mereka belinya barang branded, barang luar negeri, macam-macam itu. UMKM hanya ya nggak akan banyak menolong, kira-kira gitu ya. Nah, UMKM yang seperti apa? Yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari, yang fast moving consumer good misalkan gitu ya, itu akan jalan terus itu. Termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di bursa sana, yang fast moving consumer good itu akan ini. Kemudian kesehatan itu akan bagus sekarang. Trennya malah naik mereka, yang lainnya turun mereka naik. Nah, kejelian mengambil yang kayak gitu itu menjadi penting. Polisi pemerintah bagaimana? Ya memang coba silakan dibaca nanti bukunya Joseph Stiglitz, di tulisan Stiglitz itu ada tulisan gini. At the end of the world, the economy is state. Jadi pada akhirnya ekonomi itu negara. Sementara teori ekonomi kita mengajarkan bahwa negara itu jangan masuk ke pasar karena akan mendistorsi pasar. Padahal at the end of the world, economy is state. Itu kalau saya kuliah makro selalu saya bilang kita itu ditipu sama orang yang bikin buku-buku makro itu. Diajarin kita nggak tahu filosofinya. Kita diminta untuk negara jangan berperan. Loh, kalau capek kalau babak belur negara suruh masuk, begitu bagus swasta yang ngambil negara nggak boleh masuk. Bagaimana ceritanya? Ya. Gitu ya. At the end of the world, economy state. Kita itu hanya diajarin cara pandang ekonomi ala market capitalism. Padahal ekonomi tidak hanya itu. Kalau kita datang ke Skandinavia, kalau kita datang ke Eropa Barat, segala macam, mereka bukan market mechanism. Mereka welfare state. Dan itu nggak ada masalah. Jadi kita terlalu terkooptasi seolah-olah yang namanya mata daging itu untuk menjadi rendang. Nggak ada yang lain. Padahal daging itu bisa jadi rendang, bisa jadi gulai, bisa jadi daging cincang, bisa jadi yang lain-lain. Nggak ada masalah. Kenapa kita dipaksakan market capitalism? Gitu ya. Padahal negara tidak mengatakan market capitalism. Kenapa? Karena hampir semua ekonomi kita, hampir semua ekonomi kita, ya belajarnya market capitalism. Dan kemudian yang diajarkan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, sorry to say lah. Tapi kalau ngomong gini, saya menjadi orang aneh ya. Itu masalahnya. Itu Mas Agus. Baik.
Ya, terima kasih. Kita berlanjut ya kepada penanya berikutnya, Mas Fahmi Hakim. Silakan monitor, Mas Fahmi Hakim. Bisa. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Ya, silakan. Ya, Prof. Azam mau nanya, mudah-mudahan tidak keluar dari topik sih ya. Cuman hanya ada apa ya? Ada pertanyaan di pikiran begitu. Mau minta pendapat dan minta tanggapannya kira-kira terkait dengan adanya penggabungan bank syariah di Indonesia. Menurut Prof. Azam seperti apa, dan apalagi kita juga mendapatkan ada isu bahwa ada penarikan dari salah satu ormas gitu ya di Indonesia dengan berbagai macam alasannya begitu, Prof. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Profesor, dan akankah kemudian itu menjadi harapan baru gitu, bagi harapan cerah bagi UMKM di Indonesia gitu? Hatur nuhun. Ya, baik, terima kasih. Silakan, Kan Prof. sekarang bank syariah digabung itu sudah menjadi keputusan ya. Mau benar, mau salah, mau baik, mau buruk, nggak ada gunanya lagi kita bahas karena itu sudah menjadi sebuah keputusan yang tidak bisa ditarik balik. Jadi nggak usah didiskusikan menurut saya. Nah, sekarang fakta yang terjadi adalah dia akan digabung. Paling lambat tahun 2021. Dimulai penggabung itu kalau nggak salah mulai Februari 2021 dan baru akan selesai tahun 2022 awal. Kalau nggak salah, saya angkanya lupa, tanggalnya lupa, tapi itu akan udah terjadi, nggak usah dipikirin lagi. Nah, itu dampaknya bagus atau tidak bagus? Ya bisa bagus, bisa nggak bagus, tergantung siapa yang jadi pimpinan bank kan. Sekarang yang namanya perusahaan swasta kan sangat tergantung dari pilotnya kan. Pilotnya mau bawa kemana, ya suka-suka dia. Nah, dia yang jadi pilot, karena pilot ditarget ya. Kalau kemudian terkait dengan UMKM, kalau dia berpihak ke UMKM dan itu bisa dijamin, mudah-mudahan menjadi lebih bagus, karena bank syariahnya menjadi lebih besar. Ini economic of scale bicara, makin gede makin efisien. Jadi bank itu menjadi besar, dia menjadi pemain besar gitu ya. Kalau itu benar. Tapi kalau kemudian itu menjadi nggak bagus, ya satu bank itu langsung rusak semua itu, gitu ya. Nah, jadi sekarang bagaimana kita mengelola menjadi benar yang dibilang Nabi Yusuf tadi, angkatlah aku menjadi bendahara negara karena aku orang yang mengerti dan aku orang yang bisa dipercaya, gitu ya. Yang ngelola gitu harus diberikan kepada ahlinya. Kalau nanti yang ditunjuk menjadi pimpinan bank yang baru itu orang yang kredibel, yang bagus dan kinerjanya bagus dan dia pro ke UMKM, ya kita berharap. Tapi kalau kemudian karena sudah besar dia mainnya pindah dari UMKM menjadi korporasi, ya wassalam dengan UMKM, gitu ya. Dan kita nggak bisa ngontrol, kecuali yang bisa ngontrol pemegang saham mayoritas. Siapa itu? Ya, yang punya plat merah itu yang menentukan kan gitu. Gitu ya Pak. Nah, kita nggak tahu Pak, ke depan mau dibawa kemana kita nggak tahu. Tapi itu punya dua potensi, masih dua-duanya mungkin terjadi. Kalau kita bisa mengawal sehingga dia bisa pro ke UMKM, dia benar-benar ke keberpihakannya jelas, afirmasinya jelas gitu ya. Apalagi ada polisi khusus ini harus begini gitu ya. Nah, kalau di Malaysia kan kenapa bank syariah berkembang cepat? Karena pemerintah punya polisi jelas. Begini harus begini. Semua negara masuk bank syariah, targetnya begini, diatur betul. Nah, kalau di kita undang-undang perbankan nggak begitu Pak. Semua dianggap sebagai bank umum. Undang-undang perbankan coba dilihat Pak, undang-undang perbankan. Nanti baca lagi, nggak boleh ada pembedaan bank. Jadi bank harus sama. Nah, kalau bank harus sama dan kemudian semua mencari keuntungan, lah ya kerja di UMKM itu capek Pak. Kerja di UMKM itu capek. Tapi keuntungannya gede kalau dapat ya. Tapi risikonya juga gede karena kan high risk high return, low risk low return kan. Itu yang dipelajari. Nah, monggo lah. Nanti itu Mas Fahmi kalau pelaku di sana ya sering-sering ngomong aja lah, ngingetin siapa yang ada di atas supaya dia sadar bahwa visinya itu jelas gitu. Kalau nggak ada yang ngomong kemudian dia lari, ya kan dari kapal 3 menjadi 1 kan, mau dibawa kemana tergantung nakoda kapalnya. Kalau dia dibawa ke arah yang salah ya salah semua itu. Gitu. Nah, masalahnya siapa yang menentukan nakoda kapal? Ya yang punya hak suara menentukan kan. Nah, kira-kira gitulah ya. Siap. Semoga Prof. Azam bisa bikin yang pilotnya, Prof. Nggak bisa. Baik. Nggak cocok, Pak. Sekali. Oh gitu, siap banget, Prof. Nggak cocok, Pak. Baik, ya, masih ada sedikit waktu kepada Pak Jono M. Munandar. Silakan Pak, monitor. Diberikan kesempatan untuk bertanya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam lagi nih. Yang pertama, saya apresiasi ini datanya lengkap dan bagus sebagai pencerahan untuk banyak orang lah. Yang kedua, siklus itu bagus dipelajari kalau menurut saya, karena
bisa mempersiapkan diri, intinya itu. Kita bisa mengatur diri harus pada posisi apa, bagaimana, kan begitu. Dan memahami sunatullah sebenarnya, itu bagian dari sunatullah. Nah, kemudian yang berikut, yang ketiga, ini pandangan saya aja, nanti pertanyaan berikut. Yang ketiga, ini pertanyaan, siklus itu sebetulnya bermasalah untuk siapa? Yang kaya atau yang miskin, kan gitu. Sebetulnya kan bermasalah untuk yang miskin. Kalau yang kaya mah siklus itu nggak dipelajari juga kan. Ini pandangan apakah benar apa tidak. Kemudian yang berikut, nah ini yang dialami Indonesia ini berkaitan dengan hutang. Indonesia kan makin berhutang, makin banyak. Tadi juga ada dibahas makin tinggi dan makin membahayakan katanya. Nah, tapi dengan banyaknya hutang itu, menurut prediksi ekonom itu gimana? Apakah menyembuhkan krisis, ya artinya ada pertumbuhan, atau justru menyebabkan krisis dengan hutang itu. Itu. Kemudian satu lagi mungkin untuk di Indonesia, tadi kan katanya negara yang bagus ekonominya dikontrol oleh negara. Nah di Indonesia ini mungkin tidak menjadi negara yang nanti ekonominya dikontrol oleh negara, jadi bukan oleh pasar bebas. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak Prof. Azam, silakan langsung, Pak. Ya, baik. Makasih Pak Jono. Ini harusnya ya Pak Jono yang jawab ini. Pak Jono itu suka gitu selalu Pak Jono itu. Oke, mungkin untuk pemahaman kita bersama ya, siklus itu bagus atau nggak bagus ya. Kan segala sesuatu diciptakan bukan tanpa alasan ya. Tidak ada satu ciptaan apapun yang itu nggak ada maknanya, nggak ada itu. Apakah daun diciptakan nggak ada gunanya? Nggak ada. Semua yang diciptakan pasti ada gunanya. Jadi apakah siklus diciptakan itu ada gunanya? Ada pasti. Pasti ada lah. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Pasti ada gunanya. Bagus nggak? Bagus. Justru menurut saya pemahaman ilmu siklus ekonomi itu menjadi sangat penting. Kalau kita tahu perilaku krisis, kita sebagai pengambil keputusan, maka kita harus berbuat apa supaya kita menyiapkan diri dengan baik. Kalau terjadi siklus, kita udah siap seperti yang dilakukan Nabi Yusuf. Gitu. Untuk individu kita gimana? Kita juga harus nyiapin. Kan kita tahu mau ada krisis. Kalau mau ada krisis, kita harus ngapain untuk diri kita sendiri. Jangan kita tahu bulan depan mau krisis, kemudian sekarang kita ngambil kredit mobil yang sebetulnya kita nggak butuh mobil itu, misalkan gitu. Itu kan namanya bunuh diri. Jadi perilaku individu maupun perilaku negara itu harusnya mengadjust terhadap apa yang ada di krisis itu supaya kita nggak kena masalah. Kira-kira gitu, itu yang aman gitu ya. Karena apa? Karena memang itu berulang terus-menerus. Berulang terus-menerus. Jadi yakin nggak? Yakin orang faktanya memang terjadi begitu kok. Itu yang pertama. Krisis itu untuk siapa? Ya krisis untuk semua orang. Untuk orang kaya, kalau dia tahu mempelajari tentang krisis, ya dia bisa gunakan uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Untuk orang miskin yang saya bilang tadi ya, salah sendiri miskin. Kira-kira gitulah kalau menurut teorinya makro yang dipelajari sekarang. Karena apa? Market capitalism. Gitu. Nah, gimana para negara? Ya sebetulnya ada banyak video, cuman masalahnya kan kita nggak bisa muter video tadi ya. Saya bisa sampaikan. Faktanya adalah government don't rule the world. Saya bisa katakan sekarang. Government don't rule the world, saya bilang. Apakah di dunia ini negara yang ngatur? Bukan. Goldman Sachs rule the world. Government don't rule the world. Di Indonesia, apakah government rule the world? Nah, teman-teman bisa jawab sendiri lah. Sebetulnya yang ngatur itu siapa? Jadi, government don't rule the world. Goldman Sachs rule the world. Itu bahasa yang saya bisa pakai. Ada videonya, bisa dikirim. Kemudian terkait dengan utang. Bagus atau nggak bagus? Itu memang ada dua falsafah ya. Ada dua aliran yang... Ada negara-negara yang dengan utang menjadi bagus. Ada negaranya dengan utang menjadi hancur. Dua-duanya ada evidennya. Nah, utang itu akan bagus kalau sebetulnya punya 3 syarat. Yang pertama, utang itu paling tinggi 60% dari GDP. Yang kedua, tidak boleh ada skema Ponzi. Yang ketiga, utang itu harus dikembalikan atau dibayar dengan solvabilitas dalam bahasa keuangannya. Nah, teman-teman yang tertarik, silahkan baca buku. Ada bukunya, pengarangnya namanya Jan Gottschild. Judulnya, Debt and Fiscal Sustainability. Saya ulangi lagi, pengarangnya namanya Jan Gottschild. Kemudian, judulnya adalah Debt and Fiscal Sustainability. Di situ dijelaskan dengan detail. Utang kita aman nggak aman, teman-teman baca sendiri buku itu aja ya.
Gitu. Baca buku itu akan bisa lebih jelas menggambarkan segala macam. Apakah kita termasuk aman tidak aman? Saya tidak ingin komentar. Bisa dilihat di buku itu. Saya kira gitu, Mas. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir kepada Mas Oktama ini. Silakan Mas Oktama, diberikan kesempatan. Karena waktu kita sudah sebentar berakhir, tapi ini ada satu pertanyaan, silakan. Setelah ini kita insya Allah berakhir. Mas Oktama, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Prof, tentang tadi saya melihat di slide tentang kepemilikan rekening di atas 1 miliar. Ini cukup menarik ya. Jadi cuma 2% orang populasi yang memiliki rekening di atas 1 miliar. Seandainya semua uang yang ada di bank itu dibagi rata, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ya akan kembali semula lagi dalam waktu 6 bulan. Nah, kira-kira ini harus dilakukan penguatan di sisi yang mana, Prof? Antara penguatan SDM, kebijakan tentang redistribusi aset kepemilikan itu. Kalau dalam Islam kan ada beberapa instrumen untuk mengatasi ini rasio itu ya, seperti zakat, infak, dan sedekah. Nah, kalau dalam konteks Nabi Yusuf juga itu kira-kira seperti apa ya tentang menyelesaikan masalah gini rasio itu di Indonesia? Itu lebih tepat. Terima kasih. Ya, oke. Ya, Terima silakan, kasih. Prof. Azam. Membandingkan antara sekarang dengan Nabi Yusuf jauh panggang dari api ya. Karena filosofinya memang beda. Yang diceritakan di surat Yusuf itu adalah filosofinya adalah bagaimana menjamin supaya semua rakyat makmur gitu. Karena bicaranya komunitas. Individualis itu tidak ada agama. Di agama kita tidak diajarkan individualis. Kita harus sangat community. Bahkan ada hadis mengatakan, kalau kita makan, tetangga kita nggak makan, itu kita nggak orang yang beriman. Kalau kita masak banyakilah kuahnya, supaya tetangganya bisa merasakan kuahnya. Misalkan gitu. Ya, saya kira ada banyak sekali lah, ustadz bisa menjelaskan itu. Nggak ada itu, individualis itu. Nggak ada, gitu. Yang dikejar itu adalah bersama, gitu. Nah, kalau sekarang bagaimana caranya membagi rata uang itu ke semua orang? Ya nggak bisa. Sekarang nggak bisa, wong basisnya bukan komunitas kok. Sekarang basisnya kan private property right. Kalau uang itu punya saya, suka-suka saya mau saya bagi atau nggak saya bagi. Nggak ada instrumen yang minta, Mas Agus punya uang 10 miliar harus diambil dibagi rata. Nggak ada instrumennya. Bagaimana caranya? Karena apa? Karena basis pemikirannya beda. Ubah dari filosofi di depan. Nggak bisa. Gitu ya. Redistribusi nggak bisa dengan cara seperti itu. Oke, ada mengambil zakat macam-macam, boleh instrumen zakat. Tapi zakat itu kan dalam tanda petik, apakah di kita zakat itu diwajibkan? Iya. Das solemn, teorinya zakat itu wajib untuk semua orang. Tapi kalau kita tanya, apakah semua orang sudah bayar zakat? Kalau orang nggak bayar zakat, hukumannya apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Gimana caranya? Ya nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Orang kesadarannya belum ada kok. Di antara kita aja kesadarannya nggak ada. Nah, oleh karena itu, apakah perlu dibangun SDM? Oh, kalau itu sih dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, yang harus dibangun itu SDM, bukan orang disuruh kaya. Katanya itu, tolabul ilmi, faridotun, minalati ilalati. Menuntut ilmu itu dari sejak bayi lahir sampai orang mati. Itu kan membangun SDM itu. Itu namanya membangun SDM. Ada hadis yang meskipun menjadi perdebatan ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Meskipun ada katanya ada yang sahih, ada yang itu Hasan. Saya nggak mau pusing lah. Tapi hadis itu ada. Siapapun yang ngomong, ada yang faktanya sekarang kita bilang, ya Cina yang paling bagus kalau kita membangun apapun. Teknologi juga Cina. Konteksnya bukan masalah Cina atau nggak Cina. Jangan kita memahami sesuatu hanya berdasarkan letterhead. Di balik itu ada apa? Gitu ya. Di balik itu ada apa? Jadi membangun SDM itu yang nomor satu. Dan kalau misalkan kita ninggalin anak, katanya jauh lebih baik meninggalkan anak itu yang bagus. Bagus imannya, bagus ekonominya, bagus segala macam kan.
daripada meninggalkan anak yang lemah. Anak yang bagus itu kan SDM. Nah, masalahnya kita lambat sadar penting bangun SDM. Kalau kita lihat Jepang, tahun 1901 Jepang sadar bahwa Jepang ketinggalan dengan Eropa, dengan Amerika. Maka dibuatlah yang namanya restorasi Meiji, teman-teman tahu. Tahun 1901 dimulai, 1941 Jepang dengan gagah berani menyerang Amerika di Pearl Harbor. Perlu waktu 40 tahun. Keberhasilan Jepang diikuti Korea, Pak Chung Hee. Tahun 1970 Pak Chung Hee mulai bangun. Kapan Korea panen? 2010. Perlu waktu 40 tahun. Keberhasilan Korea diikuti Malaysia, Mahathir Mohamad, diikuti Cina, Deng Xiaoping, mulai tahun 1980. Kapan panen yang sekarang Cina panen? Malaysia sekarang lebih hebat dari Indonesia. Suka atau nggak suka harus kita akui. Perlu waktu berapa tahun? 40 tahun untuk membangun sumber daya manusia. Indonesia nggak pernah sadar. Dulu yang dibangun apa? Ya pokoknya bikin sepatu, bikin apa, yang penting menyediakan pekerjaan untuk orang yang tidak punya ilmu. Ya kita kayak gini sekarang. Baru tahun 2007 pemerintah sadar, dibuatlah 20% anggaran untuk pendidikan. Pun sampai sekarang digugat itu. Dengan berbagai cara. Jadi sejatinya kita tidak sadar-sadar membangun pendidikan. Padahal kalau kita membangun pendidikan mulai 2010, kita baru panen 2050. Kalau kita nggak bangun pendidikan gimana? Ya nggak usah berharap banyak-banyak. Kalau orang kita bodoh, nanti dibukalah pasar kita di Indonesia, orang asing masuk ke kita, ya kita jadi jongos di negeri sendiri. Kalau kita nggak pintar. Kira-kira gitu. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Munif. Tak terasa, kita semua telah sampai pada penghujung acara kajian sore hari ini. Sebelumnya diberitahukan kepada hadirin setelah acara ditutup tidak meninggalkan room terlebih dahulu karena akan ada sesi foto bersama dari panitia. Kemudian untuk menutup majelis yang mulia ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selaku pembawa acara pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.